Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Kita lanjutkan terus, kita masih lanjutan dari daras yang kemarin. Mungkin saya sedikit refleksi ya, yang kemarin kayak kalau ngerasa kayak kok tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada ini, maka saya sedikit petakan aja dulu. Kemarin itu sejatinya kita masuk ke dalam pembahasan ini kemarin sejatinya itu. Terus saya menerangkan dulu tentang yang pertemuan kemarinnya lagi, akan tiga ini, menguatkan surah di dalam akal kalian akan tiga ini kayak mana kinerjanya, dan tiga ini adalah bahas yang makbul, atau tiga ini adalah tindakan bahas yang diterima, tindakan mudafa'ah yang diterima. Dan saat dia dikatakan mudafa'ah yang diterima, maka dia mudafa'ah yang masmu', layak untuk direken, layak untuk ditanggapi, seperti itu. Terus saya juga mengatakan ada namanya khosam kemarin. Ini jadi khosam 1, ini jadi khosam 2. Ala kulli hal, masing-masing mereka adalah khosam kepada masing-masing mereka sendiri, gitu. Maka kalau kita buat di sini, fulan itu adalah khosam, maka si fulin itu juga khosam. Oke, masing-masing mereka khosam. Nah, terus saya jelaskan, ini muqaddimah fan ilmnya mencakup 3 hal, tapi perintilan dari 3 hal itu banyak yang harus dijelaskan juga, makanya saya mundur kayak gitu. Jelas nggak? Saya jelaskan samroh. Samrohnya ada kata-kata ihtiraz anil khata' fil munadharah atau bahas. Nah, kita belum tahu munadharah atau bahas itu apa definisi aslinya. Munadharah ya, bukan ilmu munadharah, tapi munadharah, gitu. Samrohnya itu. Terus maudhu'nya abhats kulliyah. Abhats ini jamak daripada bahas, kayak gitu. Makanya akhirnya saya sedikit mundur untuk mengatakan bahas itu apa. Ini munadharah itu apa yang artinya sama dengan bahas. Ini artinya mudafa'ah kalam idharunil haq. Ada yang selain itu nanti, kalau misalnya mudafa'ah kalamnya itu la li izhar haq, tapi tujuannya li ilzamil khasam, maka mujadalah. Kalau tujuannya bukan izhar haq, bukan ilzam khasam, maka mukabarah. Jelas? Nah, cuman masalahnya di dalam ta'rifnya ini ada kata-kata idharon lil haq. Lalu saya jelaskan hak itu apa. Nah, ini karena modal yang kalian miliki adalah sidq dan kadzib, saya bandingkan biar lebih memahamkan. Modal yang kalian miliki adalah sidq. Di dalam nantik masuk qadiyah saya udah jelaskan di sana. Waktu dikatakan mahtamal sidq wal kadzba, maka sidq itu adalah nisbah yang mutabi' lil waqi', mutabiqah lil waqi'. Berarti maksudnya nisbah allati tabaqat al waqi'ah. Kalau misalnya nisbah allati khalafat al waqi'ah, maka dinamakan dengan kadzib, al kadzbu. Oke. Itu berarti sidq dan kadzib itu adalah perihal tentang perspektifnya nisbah. Nanti karena ada juga perspektifnya waqi' atau perspektifnya nafsul amr, maka saya jelaskan nafsul amr itu apa. Itu agar akal kita itu nggak bertanya-tanya. Maksudnya saat memahami sesuatu itu nggak menyisakan nanya sesuatu. Saat saya jelaskan hak itu adalah waqi' yang tabaqat nisbah. Oh gitu. Tapi kita masih ngawang tentang al-waqi itu apa.
Seperti itu. Gitu, makanya saya jelaskan nafsul amar atau waqi itu ini. Waqi itu intinya apa yang terjadi dalam realita, itu dinamakan dengan waqi. Tanpa ngelihat i'tibarnya mu'tabir atau fardil farid. Itu. Nah, setelah menjelaskan waqi baru kalau perspektifnya waqi, maka itu dinamakan dengan hak. Waqi yang tabaqan nisbah maka dinamakan dengan hak. Waqi yang khalafan nisbah maka dinamakan dengan batil. Saat waqi clear, maka hak clear. Maksudnya waktu saya udah jelaskan waqi itu adalah ini, maka kita bisa menjelaskan hak. Jelas jadi maksud daripada hak. Saat maksud daripada hak jelas, maka maksud daripada mudafatul kalam idharul hak jelas. Saat ini jelas, maka jelaslah munadharah. Ini kan proses ta'arif semua. Tartib umur ma'lum li ta'di ila amrin majhul. Jelas ya? Jadi di dalam ta'rif kemarin sudah dikatakan kalau misalnya ada qaid dalam ta'rif yang belum diketahui, maka lakukan lagi tartib umur ma'lum li ta'di ila amrin majhul. Jelas nih semuanya? Kenapa? Nah, saat ini udah jelas, munadharah udah jelas, bahas sudah jelas, baru bisa kita lihat samrohnya. Seperti itu. Maka menghindari kesalahan dalam munadharah atau dalam bahas. Baru bisa saat ini jelas, baru bisa kita maudhu'nya adalah bahas kulliyah, bahas jamak daripada bahas yang kulli. Yang kulli itu maksudnya apa? Yang la yamna' nafsu tasawwurihi min wuqu'i syarikati fihi. Itu ada istilah-istilah mantik semua yang tidak memani terjadi syarikah. Jadi waktu dikatakan bahas an-naqdi, kita bisa ngebayangkan oh yang kayak gini. Intinya apapun afrod yang memenuhi definisi bahas naqd, maka itu adalah naqd. Jelas? Seperti misalnya apapun afrod yang memenuhi definisi gelas punya definisi. Jalan kita ke toko atau apa, ngelihat sesuatu yang memenuhi definisi gelas, maka itu kita katakan afrod gelas. Jelas ya? Nah, seperti itu juga bahas yang naqd punya definisi. Nanti kita lihat definisinya. Intinya gitu, punya definisi. Terus saat kita baca-baca kitab atau saat kita jalan, saat kita lokasi di mana terjadi mudafa'ah kalam yang intinya sama-sama idharul haq, bentukannya kayak definisi yang kita tahu, maka kita katakan ini adalah naqd. Tapi itu naqd yang juz'i. Seperti halnya saat kita pergi ke pasar, ada sesuatu yang memenuhi definisi di akal kita, lalu kita katakan ini adalah gelas. Berarti itu gelas yang juz'i, bukan gelas yang kulli. Karena gelas yang kulli itu adalah mafhum yang ada di kita yang tidak memani terjadi syarikah dalam afrod. Jelas ya? Nah, perjalanan kayak gitu, itu kan berarti runtut banget. Jadi maksudnya nggak ada satupun pembahasan yang tiba-tiba saya ngejelasin itu di luar dari ini. Kenapa kok tiba-tiba ada ini? Nah, makanya saya beri lagi benang merahnya. Walaupun sejatinya kemarin itu udah jelas banget benang merahnya. Nah, tapi sebelum itu semua saya terangkan dulu tentang had. Dalam mantik kita udah mempelajari had itu ada yang ada yang birrasam, ada yang bilhad atau ta'rif, ada yang birrasam, ada yang bilhad. Oke, maka kita anggap itu selesai. Ta'rif, birrasam atau bilhad. Kalau menggunakan samrohnya maka dinamakan dengan ta'rif birrasam. Kenapa? Karena samroh sesuatu itu khosohnya sesuatu, ta'rif dengan khosoh masuk ta'rif birrasam. Kalau menggunakan maudhu'nya maka ta'rif bilhad, karena maudhu' sesuatu, maudhu' ilm itu adalah zatiyatnya ilm. Itu kalau misalnya maklumat mantik hilang, udah kemarin itu full, itu nggak tahu saya ngomong apa tuh nanti itu. Di fikih itu kebanyakan ta'rif itu zatiyat atau kayak jami'ah itu. Biasanya itu ta'rif, kurang tahu juga sih, nggak bisa nilai saya. Soalnya kalau misalnya udah kalau misalnya udah di ilmu yang realita-realita kayak itu, seringnya itu banyaknya ya ada terkadang zatiyat, ada yang terkadang ya pakai arodiyatnya. Tapi kalau udah bahasanya fi'il tertentu dengan cara tertentu kayak gitu misalnya kan, itu udah jelas itu maksudnya rosem nanti jadinya, karena dia nggak jelaskan mahiyah fi'ilnya apa.
Tapi kalau yang detail kayak ya rata-rata rosem lah, banyaknya rosem. Gitu. Kalau tak menjelaskan sesuatu itu. Karena mentok-mentoknya nanti pakai khosohnya. Oke. Baru kita cari ininya. Kita fokus di dalam ta'rifnya. Ta'rifnya itu apa? Ilmun yubhatsu an ahwalil abhath kulliyah min haitsu kaunuha muwajjahatan aw ghairu muwajjahatin. Maksudnya muwajjahah itu adalah muqabalah, mutaqabalah atau maqbulah atau masmu'ah. Saling ngadep, saling nyalah, terus dan nggak sebatas saling nyalah tapi layak direken. Masmu'ah itu layak diterima atau layak direken. Oke. Terus, nah ini baru kita lanjut dari kita yang hari ini. Nah di sini kita menjelaskan masail. Ini masail ilm apapun ya. Intinya ilm waktu berarti fan ilm ini, waktu dikatakan muqaddimah fan ilm, berarti itu adalah ilm yang berarti masail. Gitu, masail. Masail itu adalah jamak daripada masalah. Masalah itu adalah ini. Berarti masail itu adalah komponen terkecil dari sebuah fan ilmu. Kumpulan masail jadi fasal, kumpulan fasal jadi bab, kumpulan bab jadi kitab, kumpulan kitab jadi fan ilmu. Tuh, kita harus tahu dulu tuh. Nah, akhirnya kita udah jelaskan masail itu nih, qadiyah. Kayak namanya masalah. Masalah itu kan jawaban dari pertanyaan. Kayak gitu misalnya jawaban dari pertanyaan, mas'al. Tempat bertanya atau jawaban dari pertanyaan kita katakan. Ya jawaban dari pertanyaan itu yang mesti sesuatu yang ada nisbahnya, karena nanti bisa kita nilai benar atau salah. Oke, dan seterusnya yang udah kemarin. Nah, kita ambil dua poin pertama. Karena ini hamliyah. Karena ini masail itu adalah hamliyah, sekalipun kalau kita temukan dia itu syartiyah maka ditakwil menjadi hamliyah. Karena masail itu hamliyah, maka kita lihat hamliyah memiliki dzatiyat. Yang dzatiyatnya itu adalah maudhu' dan mahmul. Itulah yang kita jelaskan di dalam ta'rif qadiyah. Karena kan ta'rif qadiyah itu apa? Mahtamal sidq wal qad li dzatihi, ay li dzati ma. Zatnya ma. Apa maksud zatnya ma? Karena zatnya ma atau zatnya qadiyah itu adalah maudhu' dan mahmul. Ikatan maudhu' dan mahmul itu, ikatan maudhu' dan mahmul itu selalu berkutat di antara dua kemungkinan terikatnya. Imma ikatannya itu mutabiq lil waqi, imma ghair mutabiq lil waqi. Itu udah kemungkinan yang hasarnya hasar akli itu. Gitu, enggak ada kemungkinan lain lagi. Imma mutabiq, imma enggak mutabiq. Makanya akhirnya terhadap qadiyah yang dia itu ihtimal sidq saja atau ihtimal kadzib saja, tetap masuk ke dalam ta'rif qadiyah dari jalur lidzatihi. Tuh, itu harus dikaitkan semua di sana. Nah, terus poinnya di sini. Kita ngelihat di sini ada maudhu'. Berarti waktu dikatakan masail jamak daripada mas'al, berarti masail ilmu itu adalah kumpulan dari padanan maudhu'at dan mahmulat. Jelas ya? Mulai nyambung nggak nih? Tadi udah saya petakan dengan kemarin sampai yang hari ini gitu. Biar jangan bingung pertemuan hari ini tiba-tiba ini masail kok muncul ini dari mana? Ini kok tiba-tiba ada maudhu'at mahmulat mana ini? Ini nanti konsep yang saya jelaskan sekarang itu berlaku ke semua fan ilmu, berlaku semua fan ilmu. Tapi setidaknya minimal kita tahu konsep dasarnya gimana, sehingga nanti apapun ilmu yang kita masuk kita langsung menerapkan. Kenapa? Karena konsepnya udah dipelajari. Nah, kenapa konsep ini gak dipelajari dari ilmu yang pertama? Karena konsep ini bulat-bulat mantik, sedangkan ilmu yang pertama kita belajar mantik. Gimana mau ngejelasin gitu? Makanya akhirnya saya tahan, saya save minimal atau setidaknya di saat ilmu yang dibutuhkan itu udah selesai, yaitu mantik. Jadi kita udah bersahabat dengan maudhu', dengan mahmul kayak gitu. Terus dengan ini kayak mana saya mau jelaskan, misalnya di awal mantik
Lalu saya jelaskan masail, ilmu mantik. Masail itu adalah ilmu mantik, itu ilmu berarti masail. Masail itu qadiyah, hamliyah, kulliyah, mujabah, nadhariyah. Sedangkan belum belajar mantik atau sedangkan mau belajar mantik, apa yang akan dipahami dari kata-kata ini? Terus qadiyah, hamliyah itu kumpulan maudhu' mahmul, belum belajar mantik, tiba-tiba kumpulan maudhu' mahmul, apa yang akan dipahami dengan kata-kata itu? Kan gitu. Makanya akhirnya saya save di sini. Lanjut ya. Nah, berarti masail itu adalah kumpulan daripada maudhu' dan pasangannya yaitu mahmul. Berarti maudhu', mahmul gitu. Itu masail ilmu. Seperti itu. Oke. Berarti masail ilmu itu adalah maudhu' mahmul kumpulan semuanya. Gitu. Lantas saat ilmunya udah ditetapkan, berarti masail dan maudhu'nya sudah ditetapkan. Jadi misalnya gini, misalnya ada ilmu yang bernama mantik dengan ta'rif ini, dengan maudhu' ini, dengan samroh ini, gitu. Maka di saat ilmu mantik, berarti kan masail ilmu mantik gitu, karena ilmu bermakna masail kan. Maka berarti masailnya sudah ditetapkan. Maksudnya rambu-rambunya sudah jelas, undang-undangnya sudah jelas, sehingga akhirnya nggak akan kita temukan masail di dalam mantik keluar daripada rambu-rambu itu. Begitu juga ilmu fikih, gitu. Ilmu fikih itu nggak akan kita temukan tiba-tiba di sana itu ngejelasin tentang qadiyah atau ngejelasin tentang ma'lum tasawuri, ngejelasin tentang pokoknya hal-hal yang di luar daripada rambu-rambu yang ada di fikih. Seperti itu. Begitu juga nahwu, begitu juga semua ilmu yang ada. Gitu. Jadi ilmu waktu dikatakan fan berarti masail, dengan udah ditetapkan ta'rifnya apa, maudhu'nya apa, samrohnya apa, minimal 3 itu, maka berarti kumpulan masailnya, maudhu'at dan mahmulatnya itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan sedemikian rupa, sehingga kita nggak akan menemukan keluar daripada pembahasan ilmu itu. Nah, kan nanti di dalam ilmu itu ada yang namanya istitrat, gitu. Istitrat itu yang dikatakan apa? Ini bukan masail ilmu ini ya, tetapi dimasukkan di sini karena dalam artian dalam artian dia itu membantu. Ada namanya tamtsil, seperti itu misalnya. Ini bukan masail ilmu ini, tapi dimasukkan untuk memahamkan kaidahnya. Itu berarti dikatakan dengan tamtsil. Seperti dalam usul fikih sering banget. Dalam usul fikih itu dikatakan ta'rifnya adalah ma'rifatul adillah atau kaifiyatul istifadah atau halil mustafid. Waktu dikatakan adillahnya adalah ijmaliyah. Berarti kalau adilah ijmaliyah itu bukan ayat Quran yang mana, bukan hadis yang mana, bukan. Tapi kita sering banget menemukan ayat Quran di dalam usul fikih, sering banget menemukan hadis di dalam usul fikih, seperti itu. Nah, itu nanti selalu dikatakan, adapun muncul itu, padahal itu semua adalah dalil tafsil. Adapun munculnya dalil tafsil di dalam pembahasan usul fikih itu adalah tamthilan, bukan masail daripada usul fikih. Karena masail daripada usul fikih itu adalah dalil ijmal. Kan gitu nanti sering. Atau nanti ada beberapa pembahasan dikatakan istitrat. Oke. Maka yang akan kita pelajari saat ini itu adalah rambu-rambu daripada tatanan ilmu. Itu rambu-rambu daripada tatanan ilmu. Oke. Maka maudhu' mahmul. Ini mukadimahnya aja udah 18 menit ini. Maudhu' mahmul, biar jelas lah intinya, biar jelas. Saat mau menentukan maudhu' mahmulnya ilmu, itu nanti sangat erat dengan maudhu'nya ilmu. Gitu, sangat erat dengan maudhu'nya ilmu. Kenapa? Kemarin, poin kemarin yang saya katakan. Karena nanti kan ada 4 kemungkinan nih. Sini. Gitu. Sini aja dulu saya katakan. Maudhu' masail ilmu. Jadi bedain ya antara maudhu' ilmu sama maudhu' masail ilmu. Coba dicerna dulu. Maudhu' ilmu, yaitu yang ada di dalam mabadi asyarahnya itu, al-hadd wal maudhu' tsumma tsamarah. Maudhu'. Itu namanya maudhu' ilmu. Maudhu' masail ilmu yang akan menjadi pasangan mahmul di dalam masail ilmu. Itu namanya maudhu' masail ilm. Jelas? Cerna dulu. Kalau ada yang kurang jelas tanyakan. Misalnya gini, dalam fikih, maudhu' ilmu fikih apa?
Maudhu ilmu fikih apa? Maudhu ilmu fikih. Maudhu ilmu fikih, bukan ta'rif. Maudhu ilmu fikih. Hah? Maudhu ilmu fikih. Maudhu ilmu fikih. Selalu biasa di awal-awal mabadi asyarahnya fikih kan kita jelaskan ta'rif fikih ini. Ta'rif fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam syariah ma'aliyah alati mutasabu min adilah tafsiliyah. Maudhu'nya ini, samrohnya ini. Nah itu maksudnya ilmu apapun yang paling wajib kita perhatikan itu 3 poin pertama tuh, al-haddu wal maudhu tsumma thamara. Sehingga waktu kita pelajari ilmunya kita akan ngelihat, oh ini masih masail, oh ini masih masail, oh ini masih masail. Sehingga kita nggak keluar dari rambu-rambunya. Kalau tiba-tiba mengomentari harga knalpot di situ, udah itu berarti kita katakan, oh ini untuk memahami tentang kaidah asli daripada masailnya. Ayo coba cari maudhu ilmu fikih apa? Maudhu. Itu ta'rif ilmu fikih. Hah? Ahkam syariah al-muta'alliq bi af'al mukallafin. Atau kita lihat di ini ya, di Yakun Nafis atau apa? Al-ahkam syariah di situ. Ini biar kita lihat sama-sama. Mana fikih ini? Surah awal mabadi asyarah daripada ilmu fikih. Ini mabadi kullafanin asyarah. Mana beliau jelasin mabadinya nih? Itu nemu di mana? Iya. Iya itu. Betul, af'al mukallafin. Maksudnya biar kita ngeresap gitu. Karena coba lihat masail ilmu fikih. Fa in kana kadza itu kan maksudnya kalau ngelakuin gini, maka gini dia kena. Kalau ngelakuin gini, maka gini dia kena. Kalau ngelakuin gini, lihat, kita perhatikan. Maudhu semuanya itu af'al mukallafin. Itu hadnya, itu ta'rifnya. Ahkam syariahnya itu nanti salah satu arat zatiyah daripada af'al mukallafin. Af'al mukallafin itu terkadang disifati wajib, terkadang disifati Nih lihat, i'lam annahu yanbaghi likulli syari'in fi fannin ay ya'rifa mabadi' syara' wa yahdu wa mawdu'un. Terus ini maudhu'uhu itu maksudnya maudhu' ilm itu apa? Alladzi yubhadhu fi hadzal ilmi al-warid adzatiyah, itu yang akan kita jelaskan nanti itu. Ini boleh nanti ngejelasin satu persatu. Ini ta'rifnya. Al-ilmu bil ahkam syariah al-muqtasim maudhu'u af'alul mukallafin. Nanti silakan kalian lihat kitab-kitab fikih, maudhu' ilmu fikih af'al mukallafin. Oke. Lanjut ya. Berarti gitu, gini. Sebelumnya standby lagi ya tentang maudhu' masail sama maudhu' ilm. Jelas? Maudhu' masail sama maudhu' ilm. Maudhu' masail itu berarti apa? Yang akan menjadi pasangannya mahmul di dalam apa? Dalam masail ilm yang akan menjadi pasangannya mahmul dalam masail ilm. Maudhu' ilm ya yang dalam mabadi asyarah itu. Oke. Kita katakan maudhu' masail ilm itu ada 4 kemungkinan, nggak lepas dari 4 kemungkinan. Walaupun nggak semua ilm memiliki 4-4-nya.
Tapi semua ilm tidak lepas dari 4 ini. Nanti ada yang ilm maudhu masailnya hanya satu saja, satu kemungkinan dari 4, hanya 2 kemungkinan dari 4, hanya 3 kemungkinan dari 4, atau 4-4-nya. Jelas? Maudhu ilm itu maudhu masail ilm itu enggak lepas dari 4 kemungkinan. Walaupun tidak semua ilm memiliki 4-4-nya. Jelas ya? Apa aja 4 kemungkinan itu? 4 kemungkinan daripada maudhu masail ilm itu yang pertama adalah maudhu'ul ilm, dan ini yang paling sering. Dan ini yang udah kita jumpai. Maudhu'ul ilm. 4 kemungkinan daripada maudhu masail ilm itu salah satunya adalah maudhu'ul ilm. Terus selanjutnya adalah anwa'uhu. Hunya kembali kepada maudhu'ul ilm ya. Anwa'uhu ay anwa'ul maudhu'il ilm. Anwa'u maudhu'il ilm. Anwa'nya. Terus selanjutnya a'raduhu adz-dzatiyah. Nih nanti saya jelaskan khusus a'radu adz-dzatiyah. Terus selanjutnya anwa'uha, hanya kembali ke a'rad dzatiyah. Nah, kan gini namanya masail ilm. Nih pokoknya runtut nih ya, masail ilm itu kumpulan daripada pasangan maudhu'at dan mahmulat. Yang dinobatkan sebagai maudhu' ilm itu maudhu' masail ilm, yang dinobatkan sebagai maudhu' masail ilm itu setidaknya salah satu dari 4. Imma maudhu' ilm, imma anwa' maudhu' ilm, imma a'rad dzatiyah dari maudhu' ilm, imma anwa' a'rad dzatiyah dari maudhu' ilm. Jelas? Oke. Lalu kita tanyakan, maudhu' ilm itu apa? Setelah itu, setelah clear maudhu' ilm itu apa, a'rad dzatiyah itu apa? Jelas ya? Masa jangan tiba-tiba kita udah dalam lalu bingung, ini kenapa kok ada pembahasan ini? Makanya saya rapikan dulu benang merahnya dari awal. Karena kayaknya pertemuan kemarin itu pas di akhir-akhir kayak udah ngerasa berserak banget, padahal per satu loncatan itu selalu saya jelaskan itu, kita apa ini butuh ini jelasin, ini butuh ini jelasin, ini butuh ini jelasin gitu, enggak yang tiba-tiba muncul gitu. Enggak, bukan. Arad dzatiyah itu adalah arodinya sesuatu tapi jalurnya melalui zat, maka dinamakan kan arad dzati. Arodiyah sesuatu jalan melalui zat. Oke. Kita sebelum ngejelasin ini, maka kan harus kita pahamkan dulu maudhu' ilm itu apa. Yang selama ini kita tahu, maudhu'nya ilmu fikih itu adalah af'al mukallafin. Maudhu'nya ada bahas adalah abahath kulliyah. Maudhu'nya ilmu mantik adalah ma'lum tasawwur, ma'lum tasdik, min haitsu iswa ila majhul tasawwur sama majhul tasdik itu misalnya. Maudhu'nya ilmu fikih, maudhu'nya ilmu nahwu adalah maudhu'nya ilmu nahwu al-kalimah arabiyah, kalimah gitu. Al-kalimah arabiyah min haitsul bina wal i'rab. Gitu maudhu'nya. Nah, itu nanti semua hal waktu kita udah paham konsep ini, kita lihat ilmu apapun, kita lihat kerapian yang ada dalam suatu ilmu. Nah, maka akhirnya kita tanya, oke, yang kita tahu sebelumnya itu kan hanya sebatas maudhu' fikih ini, maudhu' ini, maudhu' ini gitu kan. Tapi saat ditanya kan maudhu' itu apa? Nah, ini yang kita jelaskan sekarang. Maudhu' ilm itu apa? Kita runtut. Nah, ini intinya jelas ya. Sekarang kenapa saya jelasin maudhu' ilm? Karena mau jelasin ini. Oke, maudhu' ilm itu apa? Taruh bawah aja. Maudhu'ul ilm itu apa? Itu adalah ma yubhatsu, ini ta'rifnya nih. Ma yubhatsu fihi ay fil ilmi an a'radihi
Hi-nya kembali kepada apa? Hi-nya ini kembali kepada ilm. Maudhu ilm itu adalah ma yubhatsu fihi, sesuatu yang akan yubhath, maksudnya adalah yuhmal, berarti yang akan dimahmuli dalam ilmu. Apa menjadi mahmulnya? An a'radihi adz-dzatiyah. Itu maudhu ilm itu adalah sesuatu sesuatu yang akan yubhath fihi an aradinya nih, jar majrurnya ini menjadi naib fa'il dari yubhath, berarti ini yang akan menjadi mahmul. Yaitu misalnya an aradihi dzatiyahnya ini yang menjadi mabhus. Saya paparkan. Aradihi dzatiyahnya itu enggak, an aradihi dzatiyahnya itu menjadi mabhus. Mabhus itu berarti mahmul, karena dia menjadi naib fa'ilnya. An itu kan menjelaskan isinya madu. Oh enggak, annya itu ta'alluq kepada yubhas, dan dia itu menjadi jar majrur yang mauqi'nya itu naib fa'ilnya yubhas. Gitu. Maksudnya dia itu berarti menjadi mabhus. Karena tadi kita katakan al-bahthu di sini, nih kata-kata al-bahthu di sini maksudnya adalah al-hamlu. Kan kata-kata yubhath kan, al-bahthu maksudnya adalah al-hamlu, berarti mahmul. Berarti yubhath maksudnya adalah yuhmal. Berarti al-mabhuth maksudnya adalah al-mahmul. Oke. Maka ini mahmulnya. Arad dzatiyah dari sima, gitu, dari sima, arad dzatiyah dari sima. Berarti maudhu ilm itu adalah sesuatu yang ada di dalam ilm. Berarti maudhu, sesuatu yang ada di dalam ilm yang akan dimahmuli dengan arad dzatiyahnya dia, gitu, yang akan dimahmuli dengan arad dzatiyahnya dia. Nah, maka dari itulah akhirnya maudhu ilm itu dinobatkan sebagai salah satu maudhu masail ilm. Tapi apakah maudhu masail ilm hanya maudhu ilm? Lah. Bisa jadi maudhu ilm, bisa jadi anwa'nya, bisa jadi arad dzatiyahnya pun bisa jadi maudhu'nya, atau bisa jadi anwa' arad dzatiyahnya itu nanti bisa menjadi maudhu'nya. Oke, kita lanjut. Maka kita untuk yang maudhu ilm mayubhatsu fihi fil ilm, mayubhatsu fil ilm an a'radi dzatiyah di masail dalam fikih, misalnya fikih ya, masail yang ada di dalamnya itu berarti mahmulnya itu kan? Masail kok mahmul? Masail maudhu mahmul. Yang tergabung dari maudhu mahmul. Iya, tergabung dari maudhu mahmul kan masail. Terus? Ya, maksudnya masailnya itu dia mahmulnya itu atau maudhunya. Gini ya. Kita praktekkan sebelum jelasin jauh arad dzatiyah ya. Sebelum jelasin jauh arad dzatiyah itu apa? Kita praktekkan dulu di fikih yang sehari-hari kita lihat, sama nahu. Nahu itu salah satu ilm yang maudhu'nya memiliki 4 kriteria. Nahu. Fikih ilm yang maudhu'nya salah satu kriterianya. Gitu, salah satu dari kriterianya fikih itu. Oke, lihat gini. Kecuali kalau di dalam fikih ada ngebahas tentang keotentikan wajib, keotentikan sunnah kayak gitu, terus wajib, ada wajib muayyan dibahas dalam fikih, maka itu layak juga kita katakan maudhu masail dia, karena masih korelasi gitu. Oke, fikih kita berikan contoh. Fikih itu apa maudhunya? Af'alul mukallafin. Af'alul mukallafin, fikih ya, maudhunya af'al mukallafin. Kan kalau misalnya di dalam fikih ada kata-kata idza saraqa quti'a, kan kayak gitu kan, maksudnya adalah as-sariqu quti'a yaduhu, kan gitu maksudnya. Nah, as-sariqu atau saraqa itu af'al mukallafin. Oke. Atau idza zana rujima, kayak itu dirajam, berarti maksudnya adalah az-zani, kan gitu. Kita ini kan tetap af'al mukallafin, nanti berkutatnya di situ.
Kalau misalnya dia bayar sekian, maka diberikan. Dia kalau-kalaunya itu adalah af'al mukallafin semua. Fikih maudhu'nya adalah af'al mukallafin. Lihat. Masail di dalam fikih, kita katakan aja misal as-shalah wajibah, az-zakah wajibah, terus as-sariqu atau as-saraqatu af'alnya deh, as-saraqatu itu quti'a ala fa'iliha berarti. Oke. Quti'a ala fa'iliha. Nah, ini contoh-contoh aja nih, contoh-contoh. Lihat di sini. Kita ngelihat mengambil 3 sampel masail di fikih. Kita lihat maudhu'nya. Maudhu'nya ini apakah maksudnya maudhu'nya ini apakah maudhu' ilmunya atau anwa' daripada maudhu' ilmunya? Saraqah itu apakah af'al mukallafin? Maksud af'al mukallafin itu suara huwa dengan af'al mukallafin atau saraqah itu salah satu jenis af'al mukallafin? Salah satu jenis, anwa' berarti ya. Gitu. Kan kita dalam fikih bukan dikatakan af'al mukallafin kada, af'al mukallafin kada, enggak kan? Tapi yang menjadi maudhu'nya itu adalah anwa'nya af'al mukallafin. Mencurinya, membeli, berzina, terus sholat, terus zakat, terus seterusnya. Anwa' af'al mukallafin. Jelas? Oke. Terus apakah anwa' af'al mukallafin itu selalu memiliki mahmul ini? Ini enggak, ganti-ganti kadang. Terkadang ini, terkadang ini. Nah, waktu dikatakan terkadang mahmulnya ini, terkadang ini, itu berarti bukan mahmul yang dzati. Itu namanya aradnya dia. Anwa'nya af'al mukallafin kalau bentuk kayak ini, maka dimahmuli memiliki arad wajib. Kalau misalnya bentuknya kayak gini, maka memiliki arad haram. Kalau misalnya bentuknya kayak gini, maka memiliki arad dipotong nanti. Kalau misalnya bentuknya kayak ini, itu jelas nggak? Itu maksudnya akan memiliki mahmul yang terkadang dimahmuli itu terkadang yang lain, terkadang ini, terkadang yang lain. Itu namanya itu adalah mahmul yang arodi. Jelas ya? Gitu. Oke. Ini contohnya nih, contohnya af'al fikih itu termasuk ilm yang memiliki, yang maudhu' masail ilmnya itu satu kemungkinan, yaitu di anwa' maudhu' ilm. Karena di fikih, oke, ternyata ini kita katakan ini wajib, terus kuti, terus nanti ada haram. Ini kan maksudnya haram ya. Ada haram, ada mandub, ada dan seterusnya. Itu adalah arad zatiyah daripada af'al mukallafin. Arad zatiyah daripada af'al mukallafin. Ah? Langsung arad zatiyahnya. Kecuali nanti wajib tertentu, sunnah tertentu, wajib, ada wajib muayyan, ada wajib wajib aini, ada wajib kifai, ada wajib ini, itu baru anwa' daripada arad zati. Arad zatinya itu wajibnya. Jelas? Ada yang kurang jelas nggak? Berarti anwa'u itu fokus sama maudhu'nya. Kalau arad zati berarti mahmulnya, benar. Maka waktu didefinisikan apa itu maudhu' ilm? Maudhu' ilm itu adalah yang di dalam ilm akan dimahmuli dengan arad zati. Jelas ya? Yang dalam ilm akan dimahmuli dengan arad zati. Lalu kita tanyakan, loh, yang di dalam ilm akan dimahmuli dengan arad zati, memang benar, salah satu kemungkinannya maudhu' ilm. Tapi yang menjadi maudhu' masail ilm, apakah hanya maudhu' ilm? La, melainkan ada 4 kemungkinan. Pertama, memang benar maudhu' ilm. Tapi selanjutnya ada kemungkinan lain, anwa' maudhu' ilm. Terus ada kemungkinan lain, arad zati daripada maudhu' ilm. Terus atau anwa' daripada arad zatinya maudhu' ilm. Nah, di sini kita langsung nyimpulin aja bahwasanya wajib, terus atau nggak usah pakai quti'ah lah, pakai ini aja. Haram. Haram. Az-zina haram. Haram. Terus apa lagi? Udah, gitu aja. Yang sunnah-sunnah.
Al-witru mandub. Rawatib boleh. Gini lihat. Sependek ini kita mengatakan mandub, wajib, ini haram, atau dua contoh lainnya ganti. Tinggal kita belum ngejelasin arad zati ya. Habisnya kita ngejelasin arad zati ini. Semua arad zati itu apa? Gitu, arad zati kan kita baru ngecontohin arad zati saja kan. Tapi kan kita belum ngejelasin arad zati itu apa. Ini kan barusan yang dikasih contoh itu kan anwa'uhu. Contohnya ya. Anwa'uhu berarti kan kayak sholatnya, zakatnya. Ya. Banyak af'al mukallafin. Ya. Aratul zatiyah berarti kan hukum itu bisa berupa wajib. Iya. Lah untuk yang nomor satu mau ilmunya sama anwa'u aratul zatiyah itu ya. Iya, makanya kita belum ngejelasin arad zati itu apa. Nah, nanti saya akan ngejelasin setelah kita ngejelasin arad zati itu apa. Misalnya gini, kalau anwa arad zati enak kayak tadi. Wajib kan kita katakan contoh arad zati kan. Nah, wajib kan nggak cuma satu. Wajib ada wajib mukhayyar, wajib kok musyakkak? Ya, tanwi'annya dia. Wajib ada wajib aini, ada wajib kifai, wajib ada wajib yang gini, wajib gini. Itu namanya anwa arad zatiyah karena arad zatiyahnya wajib. Sunnah ada sunnah yang aini, sunnah kifai kayak itu misalnya. Haram ada haram yang kayak gini gitu. Itu namanya anwa arad zatiyah. Arad zatinya itu hanya haram, wajib gitu-gitu. Anwa'nya itu anggota-anggotanya. Oke. Ini kita beri 5 ya biar nanti kita ngeh dengan arad zatinya. Apa yang makruh? Tamtid. Qaza aja ya. Qaza tuh kayak mana? Pakai ain ya? Gini kan? Qaza makruh. Makruh emang qaza tuh. Qaza makruh yang mubah al-aqlu aja. Oke, lihat nih. Kita lihat ada 5 sampel daripada masail ilmu fikih. Dan kita lihat semua maudhu daripada masailnya itu bukan af'al mukallafin. Tapi afrodnya benar, anwa'nya. Bukan bunyinya af'al mukallafin wajib, bukan. Tetapi salah satu af'al mukallafin wajib. Salah satu nau' daripada af'al mukallafin makruh. Salah satu di situ. Berarti ini adalah nau'nya af'al mukallafin. Jelas ya? Oke. Kita juga mengatakan kalau gitu berarti ini adalah arad zatinya. Karena semua mahmulatnya masail dalam ilmu itu arad zati. Karena sudah ditetapkan kan, apa itu maudhu ilm yang akan dimahmulkan dalam ilm? Apa mahmulnya? Arad zati. Dimahmuli dengan arad zati. Nah, berarti kita sudah mengatakan, berarti wajib itu salah satu contoh arad zati. Dia arad zati bagi siapa? Arad zati bagi af'al mukallaf. Dilihat dari segi pandangnya saja. Tadi kan katanya wajib itu bukan af'al mukallaf, tapi anwa'nya. Tapi wajib sendiri itu namanya arad zati. Wajib kok anwa? Bukan wajib. Wajib tertentu baru anwa. Sholat yang anwa'nya af'al mukallaf. Kok tiba-tiba ke wajib anwa'nya af'al mukallaf? Bukan berarti af'al mukallaf itu wajib, bukan. Tapi wajib ini anwa'nya af'al mukallaf. Bukan. Saya katakan tadi bunyi masail di dalam ilmu fikih itu kan bukan af'al mukallafin kadza. Af'al mukallafin kadza. Paham nggak? Bunyi masailnya. Tapi bunyi masailnya itu kan adalah sholat kadza, zakat kadza, gitu. Zina kadza. Nah, sholat, zakat dan zina itu bukan af'al mukallafin nafsu, melainkan anwa' daripada af'al mukallafin. Jelas nggak? Oke, berarti kadzanya itu arad zatinya dari maudhu ilmnya. Arad zati daripada af'al mukallafin. Kadzanya berarti apa? Wajibnya, makruhnya, mandubnya, itu arad zatinya. Berarti mahmul arodi. Mahmul arodi. Iya, arid.
arid. Karena terkadang ada, terkadang enggak. Termasuknya arid. Ya arad itu kan yang enggak masuk dzatiyat. Dzatiyatnya berarti asola, zat itu anwa maudhu ilminya. Enggak, kita enggak bilang kok ada dzatiyatnya asal azaka di sini. Di arad kan dia bukan zat, tapi kalimat zat itu kan Itu nanti yang akan kita jelaskan. Gitu. Arad itu bukan zat, tapi kok dikatakan arad zati gitu kan. Nah, arad memiliki sesuatu, memiliki hubungan dengan sesuatu yang lain, tapi hubungannya jalurnya zat. Gitu. Hubungannya jalurnya zat. Misalnya, ada seorang yang bukan ustadz tapi dia itu memiliki hubungan sama ustadz siapa gitu misalnya. Lalu akhirnya dikatakan ini yang ustadz kayak gitu misalnya. Oh iya, langsung tahu gitu. Itu makanya akhirnya dia dinisbahkan dengan jalur dia itu memiliki hubungan. Oke, ini maksudnya sependek ini kita pahami dulu ini adalah arad zatinya gitu aja. Contoh arad zati. Kita belum ngejelasin arad zati itu apa ya. Tapi kita baru katakan contoh. Persis seperti kalian ngelihat di kitab-kitab cuman ngebaca maudhu mantik ini, maudhu ada bahas kemarin itu, maudhu fikih af'al mukallaf. Tapi kan belum dijelaskan maudhu ilm itu apa. Gitu kan? Oke. Nah, ini contoh ya, contoh. Tadi yang saya katakan apa? Yang saya katakan salah satu ilm yang kemungkinan maudhu'nya adalah empatnya itu apa tadi? Nahu, gitu. Nahu. Nah, lihat dalam ilm di dalam nahu, misalnya kita lihat masail itu biasa kalau di kitab-kitab yang ngejelasin pembahasan ini itu memang yang dicontohkan pun nahu seringnya gitu, karena nahu itu memang masail ilm yang memang ilm yang masailnya, yang maudhu masailnya itu ada 4 kemungkinan, ada 4-4-nya. Sedangkan fikih maudhu masailnya selalu berkutat di anwa' af'al mukallaf kayak gitu. Sedangkan di dalam nahu itu ada kemungkinan 4-4-nya. Lihat masail ilm, maudhu ilmnya al-kalimah arabiyah kan. Maudhu ilmnya itu adalah al-kalimah al-arabiyah. Karena nahu al-kalimah arabiyah. Oke. Nanti di dalam maudhu masail ilm di dalam maudhu di dalam masail ilm fikih, lihat nih. Al-kalimah imma fi'lun au harfun au ismun. Ini masail di dalam ilmu nahu. Lihat, maudhu masailnya memang huwa dengan maudhu ilmnya. Jelas gak? Waktu kita menemukan masail dalam nahu, al-kalimah imma ismun, imma fi'lun, imma harfun. Lihat, yang menjadi maudhu'nya ini kan waktu dikatakan imma fi'lun, imma harfun, imma ismun itu kan maksudnya al-kalimah fi'lun gitu, al-kalimah ismun, al-kalimah kan gitu maksudnya. Nah, tapi yang jadi fokus kita, yang menjadi maudhu masailnya itu huwa memang, bukan anwa'nya tetapi huwa. Jelas gak? Berarti kan gitu. Oke, lihat. Baru apa anwa'nya daripada kalimah? Fi'il, gitu kan? Fi'il, isim gitu misalnya, atau huruf gitu. Fi'il, nah misalnya kita di situ menemukan kata-kata al-fi'lu, kok al-aqlu jadi kebalik. Al-fi'lu imma apa gitu misalnya, imma madin, al-fi'lu mabniun daiman, al-fi'lu al-madi misalnya gitu ya, atau al-fi'lu dulu lah, al-fi'lu imma madin au mudhari'in, dah gitu aja dulu. Oke, nah lihat, maka fi'il itu adalah salah satu anwa'nya kalimah dan dia dinobatkan sebagai maudhu masail ilm. Jelas gak? Oke.
Apa arad zatiyah daripada ini? Daripada apa namanya? Maudhu'nya ini, yaitu tadi al-kalimah arabiyah min haitsul bina wal i'rab. Kan gitu kan? Al-bina wal i'rab min haitsu. Min haitsunya itulah nanti yang dikatakan dengan arad zatinya itu. Min haitsu al-bina wal i'rab. Ada kata-kata nanti. Misalnya al-harfu mabniyun. Kebalik. Mabniyun atau al-ismu mu'rabun. Al-ismu mu'rabun. Oke. Kita berikan aja ini yang pertama. Ini arad zatiyahnya yang mabniyun mu'rab. Ini contoh daripada apa maudhu' yang apa? Yang kalimah ini? Ini maudhu' ilm. Terus ini contoh daripada anwa'uhu. Masailuhu mana? Masailun nahu. Iya. Maudhu' ilm. Ini contoh masail yang anwa'nya sampai sini ya. Ini juga anwa'. Ini juga anwa'. Ini paham nggak nih? Ini anwa', ini anwa'. Oke, kita beri contoh lain. Yang menjadi masail ilm justru al-i'rab. Apa yang menjadi maudhu' masail ilm? Justru al-i'rabnya. Gitu. Kan ada di dalam nahwu yang menjadi masailnya itu justru mengatakan al-i'rabu kadza. Al-ibna al-bina'u kadza, kan gitu kan? Al-i'rab apa biasa mahmul daripada al-i'rab? Walaupun nanti itu kan ta'rif ya. Ta'rif itu enggak disebutkan sebagai maudhu' mahmul nanti ta'rif. Atau al-i'rabu iya itu maksudnya ta'rif. Ta'rif itu enggak dikatakan sebagai mahmulnya dia. Misal waktu kita katakan al-insan hayawanun natik. Hayawan natik itu enggak sah dianggap sebagai mahmulnya insan. Kenapa? Karena waktu mahmul itu namanya mengambil mafhum, mengisbat kepada zatiyatnya maudhu' kayak itu, dan itu enggak berlaku. Jadi antara mahmul sama maudhu' itu harus ikhtilaf mafhum, walaupun ittihad masodak, ikhtilaf mafhum kayak gitu. Kita bisa mengatakan al-insanu basyarun misalnya. Al-insan enggak basyar. Oh, basyar misalnya punya ta'rif yang ta'rifnya bukan hayawanatik gitu misalnya. Atau kita al-insanu natikun misalnya kayak gitu. Al-insanu intinya kita memberikan mafhum kepada dia yang itu enggak nafsul mafhum dengan dia. Waktu kita misalnya al-insan hayawanun natik. Hayawan natik itu memiliki mafhum yang nafsul mafhum dengan nafsul insan. Jelas enggak nih? Makanya akhirnya waktu membuat salah satu syarat daripada maudhu' mahmul itu adalah harus ikhtilaful mafhum. Walau kana yattahidu fil masodak, walaupun dia itu satu masodaknya. Aywa itu imma rafa, imma itu ya al-i'rab imma raf'un au nasbun gitu, udah gitu aja. Nah, i'rab imma rafa, imma nasab, imma. Berarti ini contoh masail yang maudhu'nya apa? Arad zatiyah. Al-arad zati. Padahal saya target pertemuan hari ini mau ngejelasin arad zati loh, tapi malah jam sekarang baru ketemu arad zati. Arad zati. Nih. Berarti kayak kewajiban tadi. Iya, benar. Arad zatinya. Karena i'rab itu terkadang ada di kalimat, terkadang enggak. Masa kalimat itu terkadang i'rab, terkadang mabni. Berarti kan enggak zatnya kalimat dong. Karena kalau misalnya dia zatnya kalimat, maka i'rab selalu gitu.
Oke, ini contoh. Nah, ini nanti kita lihat rofa nasab itu merupakan nau daripada aruz zati. Maka misalnya kita menemukan masail di dalam nahu, bentukannya itu adalah ar-raf'u gitu, kada intinya gitu. Apa? Imma bi alif gitu kan, imma bi gitu misalnya. Imma bi alif, imma bi dhammah, imma gitu aja. Imma bi dhammah au dan kaza. Maka ini contoh yang anwa'uha. Oke, nah. Nah, makanya yang saya katakan di kitab-kitab yang ngejelasin tentang permasalahan ini itu selalu mencontohkan nahu, karena nahu itu adalah contoh ilmu yang masail ilmunya itu mencakup keempat kemungkinan, jelas ya, gitu. Dan dia mencakup untuk ilmu. Nah, sedangkan fikih itu contoh ilmu yang maudhu masail ilmunya mencakup salah satu kemungkinan, yaitu anwa maudhu'nya. Jelas. Nah, nanti kita lihat tentang adab bahas. Begitu juga mantik. Mantik itu contoh ilmu yang maudhu masail ilmunya mencakup salah satu kemungkinan juga. Kan kita di dalam ilmu mantik itu mempelajari tentang maklum tasawuri, maklum tasdiki. Apa yang menjadi maudhu'nya? Yaitu al-jinsu kada, ar-raf'u kada gitu. Al-faslu kada, seperti itu dan seterusnya. Yaitu al-jins, fasal, nau itu merupakan anwa daripada maklum tasawuri. Makanya komponen yang ada di dalam ta'rif itu harus maklum tasawuri. Gitu. Karena nggak boleh majhul tasawuri. Orang kita mau ta'addi ila majhul tasawuri kok komponen ta'rifnya majhul juga. Oke. Lanjut. Maka yang sekarang kita bahas adalah mahwa atau mahia a'rad az-zatiyah. Oke, apa itu a'rad zatiyah? Nah, ini yang kita paparkan. Tapi tadi benang merahnya masih dapat ya? Gitu. Karena kita ngejelasin ini intinya kita ngejelasin ini nih. Nah, kemungkinan maudhu ilm itu ada 4. Kemungkinan mahmul ilm itu adalah al-a'rad az-zatiyah. A'rad az-zatiyah. Al-a'rad az-zatiyah. Nah, baru intinya a'rad zati. A'rad zati daripada mahmul. Daripada maudhu. Ya udah, berarti ini a'rad zati imma daripada ini, imma daripada ini, imma daripada ini, imma daripada ini. Gitu, intinya a'rad zati. Oke, kenapa kok gitu? Nah, dalam sebuah pasangan maudhu sama mahmul gitu. Maudhu sama mahmul. Intinya dalam tatanan qadiyah itu kan berarti pengithbatan mahmul kepada maudhu. Dalam tatanan qadiyah. Berarti itu kan kumpulan maudhu mahmul gitu kan. Nah, kemungkinan mahmul itu ada 2. Berarti dalam padanan mahmul kepada maudhu hubungannya misalkan gini. Waktu kita tanyakan, Zaid dihukumkan baik. Emang apa kaitannya baik sama Zaid gitu? Berarti kan kita menanyakan sehingga akhirnya dia dihukumkan itu. Atau Zaid dihukumkan tinggi. Apa kaitannya tinggi dan Zaid sehingga akhirnya dia dihukumkan itu? Jelas nih. Maksudnya waktu sesuatu dihukumkan dengan sesuatu, maka kan kita akan menanyakan apa kaitannya dia sama si mahkum bihinya? Apa kaitannya antara mahkum alaih sama mahkum bihinya? Maksudnya itu adalah hubungannya. Itu hubungannya. Maka mahmulnya sesuatu itu memiliki hubungan dengan sesuatu setidaknya ada 2 klasifikasi. Gitu. Imma nih. 2 sini saya terusin. Imma mahmulnya itu memang zatnya sesuatu. Seperti apa? Seperti natik menjadi mahmulnya insan. Al-insan natikun gitu misalnya. Itu menjadi mahmulnya insan kan. Lalu atas orang bertanya, natik itu apanya insan? Itu memang zatnya. Nah, kalau memang mahmulnya adalah zatnya sesuatu, layak nggak untuk dipertanyakan dalilnya?
Masa mahmulnya memang udah zatnya sesuatu, tiba-tiba apa landasannya? Kayak nggak ada, nggak layak. Kan gitu kan? Oke. Atau hayawan menjadi mahmulnya insan. Seperti itu. Waktu dikatakan al-insan hayawanun. Itu enggak juga didalili karena dia memiliki mahmul yang memang udah zatnya dia. Jelas nih. Itu nanti dinamakan dengan mahmul zati namanya. Yang menjadi mahmul adalah zatnya sesuatu memang. Zat itu ya zatiyat ya, zatiyat yang kita temukan di dalam mantik kemarin. Zatiyatnya sesuatu. Nah, namanya nanti mahmul zati. Mahmul imma zatnya, oke, namanya adalah mahmul sehingga namanya mahmul az-zati. Contohnya seperti apa? Seperti itu. Al-insan natiqun. Mahmulnya memang zatnya dia, atau al-insan hayawanun, zatnya dia, zatiyatnya dia. Kalau al-insan insanun, bukan ya? Berarti kemungkinannya dua. Imam mahmulnya adalah zatnya sesuatu sehingga akhirnya tidak layak untuk didalili. Sehingga kalau misalnya ada maudhu mahmul yang mahmulnya adalah zatnya sesuatu, maka qadiyahnya itu udah auto doruri. Sehingga kalau misalnya qadiyahnya auto doruri, maka dia nggak masuk spesifikasi dalam masail ilmu. Ingat tentang kemarin, apa masail ilmu? Masail ilmu itu apa? Intinya nazari gitu kan? Intinya nazari, yaitu qadiyah, hamliyah, mujabah, kulliyah, nazariyah. Lihat nih ya, masih berketerkaitan dengan kemarin. Sehingga qadiyah yang dia itu daruri, salah satu penyebab dia daruri apa? Karena dia memiliki mahmul yang mahmulnya itu adalah zatnya si maudhu. Akhirnya nggak didalili lagi. Sehingga qadiyah yang seperti itu nggak layak menjadi masail daripada ilmu. Kenapa? Karena mas'al itu adalah jawaban dari pertanyaan. Sehingga itu nggak layak untuk menjadi jawaban dari pertanyaan. Sebegitu terang benderangnya, maksudnya nggak layak dipertanyakan gitu. Jelas ya? Nggak layak dipertanyakan. Oke. Atau maudhu'nya ilm itu adalah arid atau aradnya. Oke. Jadi titik temunya berarti yang kok maudhu' ilm ya? Maudhu'nya mahmul gitu ya. Di sini kita nggak hubungan dengan ilm tapi mahmul. Atau mahmulnya maudhu', mahmulnya maudhu', maksudnya mahmulnya maudhu' yang menjadi mahmul dari si maudhu', hubungannya dengan maudhu' itu tadi zatnya. Dan ini apapun qadiyah yang mahmulnya itu adalah zatnya si maudhu', maka nggak layak menjadi masail ilmu. Saking terang benderangnya, maka nggak layak yus'al gitu maksudnya. Karena kan mas'al itu kan mayus'al, gitu, nggak layak untuk ditanyakan. Nah, atau aradnya, kalau aradnya baru layak kita tanyakan. Kenapa dia itu gini, gitu? Kenapa dia itu gini? Kenapa kok kita menanyakan itu? Karena yang menjadi mahmulnya itu adalah aradnya si maudhu. Aradnya si maudhu, jelas. Nah, arad itu nanti ada dua kemungkinan, gitu. Yang satu saya taruh jauh aja dulu nih. Atau nanti saya arad, nah sini aja. Arad itu ada dua kemungkinan. 1, 2, 3. Oke, arad ada dua kemungkinan. Apa maksud arad ada dua kemungkinan? Dia arodi, tapi memiliki hubungan dengan maudhu dari jalur zati. Atau dia arodi memiliki hubungan dengan maudhu dari jalur yang baik banget. Misalnya kayak kita mengatakan saudara gitu. Misalnya kita bagikan antara seseorang itu ima kandung saya, ima bukan kandung saya. Kalau kandung saya nggak perlu ditanyakan lagi dia siapa. Kayak itu misalnya ya. Tapi kalau misalnya bukan kandung saya, ada dua kemungkinan. Gitu. Ima jalurnya ke saya melewati kandung saya, ima jalurnya ke saya entah ngelewat siapa aja kayak itu. Udah baik banget dari kandungnya saya. Jelas nggak? Simpelnya gitu ya. Siapa yang jalurnya ke saya melewati kandung saya? Ponakan saya. Gitu kan, atau paman saya, gitu kan, gitu. Kandung ini maksudnya ibu kandung, kakak kandung gitu ya. Paman saya, gitu kan. Mereka itu adalah orang yang ada kaitannya dengan saya, tapi jalurnya kandung saya, karena mereka bukan kandung saya. Kandung saya itu hanya sebatas adik bapak, adik kakak, ibu bapak, itu kandung saya. Adik kandung, kakak kandung, ibu kandung, bapak kandung, udah itu aja kandungnya saya tuh. Oke, selain itu, yang selain itu ada dua kemungkinan.
Imma jalurnya ke saya itu melalui kandung saya, imma selain kandung saya. Ternyata ada yang jalurnya itu, oh dulu mbah buyutnya itu adik dari mbah buyutnya saya. Baik banget kan? Kayak gitu. Tapi kalau misalnya jalurnya masih, oh dia itu adalah anak daripada adik kandung saya. Oh dia itu adalah anak daripada kakak saya gitu misalnya, kakak kandung saya. Ya seperti itu. Oh dia itu adalah adik daripada ibu kandung saya. Oh dia itu adalah kakak daripada bapak kandung saya. Itu kan berarti maksudnya dia bukan kandung saya, tetapi memiliki hubungan sama saya, jalurnya kandung saya. Sehingga akhirnya terkadang saya menisbatkan kandung ke dia, paman kandung, gitu kan, ponaan kandung, paham nggak? Karena waktu orang kadang misalnya, oh dia ponaan saya, kandung nggak? Kan gitu. Karena terkadang ponaan dari nenek yang jauh banget pun nyebutnya ponaan juga. Atau terkadang paman yang jauh, misalnya dia itu ternyata cucu yang dimana kakeknya dia itu abangnya kakeknya saya, gitu misalnya. Paham nggak nih? Yang udah mindoan, yang pokoknya udah jauh lah. Tapi kita nyebutnya masih paman, kan gitu kan? Nah terkadang ditanyakan, oh itu paman saya, kandung, kan kayak gitu. Maksudnya kandung kan bukan kita katakan dia kandung saya, tapi kenapa waktu kita katakan paman dinisbatkan kandung? Karena jalurnya kandung nggak ke saya. Oh ternyata jalurnya udah jauh banget, berarti bukan paman kandung. Jelas ya? Ini analogi yang sangat menerangkan. Persis seperti ini. Imma dzatiyatnya maudhu. Nah nih yang menjadi mahmul, imma dzatiyatnya maudhu, imma bukan. Nah, oke. Yang bukan nih, berarti mahmul ini bukan zatiyatnya maudhu ya, tetapi imma jalurnya melalui zatnya maudhu, imma bukan. Jelas? Gitu. Imma jalurnya melalui zatnya maudhu, imma bukan. Yang jalurnya melalui zatnya maudhu itu dinamakan dengan zati. Jelas gak? Makanya namanya arad zati. Kenapa arad zati? Karena dia bukan zatnya maudhu, tetapi dia memiliki hubungan dengan maudhu dari jalur zatnya maudhu. Penyebab dia dikatakan arad karena dia bukan zatnya maudhu, gitu kan? Penyebab dia dikatakan zati karena memiliki hubungan dengan zatnya maudhu dari jalur zatnya maudhu. Memiliki hubungan dengan maudhu. Nah, berarti penyebab dia dikatakan arad karena dia bukan zatnya maudhu. Jelas? Tapi dia memiliki hubungan dengan jalur zat. Makanya akhirnya dinamakan dengan arad zati. Atau ada arad yang dimana dia bukan zatnya maudhu tapi tidak memiliki hubungan dengan jalur zat. Itu nanti dinamakan dengan arad gharib. Karena udah jauh banget. Itu arad gharib. Kalau gitu kita hubungan semua dengan seluruh manusia di muka bumi, jalur Nabi Adam. Kan gitu, jauh banget kan? Nah, ini dinamakan dengan gharib. Arad gharib namanya. Zat. Nah. Yang zati ya. Nah. Berarti nanti urutannya gini. Dia bukan zatnya maudhu, tapi memiliki hubungan dengan zatnya maudhu dari jalur zatnya maudhu. Sedangkan arad gharib, dia bukan zatnya maudhu dan memiliki hubungan dengan zatnya maudhu bukan dari jalur zat. Hah? Oh, makanya jauh. Ya kayak tadi itu. Paman yang udah jauh banget dari kita, itu kan udah bukan jalur kandung lagi. Jauh jadinya. Karena kalau kayak gitu semua orang di muka bumi itu saudara kita semua kan, jalur Nabi Adam semua kita bersaudara sama dia. Makanya gharib kita katakan. Kayak tadi tuh waktu dikatakan oh itu masih saudara saya. Gimana urutannya? Oh gini-gini. Oh ternyata dia adalah cucu daripada adik kakeknya dia kayak itu. Itu udah gharib, udah jauh banget kan gitu. Tapi kalau misalnya oh dia masih saudaranya saya, kenapa? Karena dia adalah adik dari ibu kandung saya. Oh itu ya dekat. Oh karena dia adalah abang dari bapak kandung saya gitu. Maka masih kita katakan kandung biasa kayak gitu. Oke. Ya oke, kita lanjut ya. Berarti kita udah ketemu nih arad zati letaknya di mana? Berarti arad zati itu adalah mahmul yang bukan zatnya maudhu
tetapi aradnya maudhu, hanya saja memiliki hubungan dengan maudhu dari jalur zatnya maudhu, itu nanti ada 4 kemungkinan. Gitu, ada 4 kemungkinan. Yang gharib udah, intinya selain daripada 4 itu udah baik banget. Oke, sebelum saya jelaskan keempat semuanya, saya jelaskan dulu. Berarti yang menjadi mahmul daripada masail ilmu itu kan arad zatiyahnya kan, arad zatiyahnya si maudhu kan. Yang menjadi maudhu daripada masail ilmu ada 4 kemungkinan kan. Imma maudhu ilmunya langsung, imma anwa maudhu ilm, imma arad zatiyah daripada maudhu ilm, imma anwa arad zatiyah. Oke, yang menjadi arad zatiyahnya itu adalah yang menjadi mahmulnya itu adalah arad zatiyahnya, gitu kan. Nah, nanti sebelum saya jelaskan, saya kasih titik benang merah dulu. Kenapa arad zatiyah yang dinobatkan sebagai mahmul? Pertama, karena kalau zat nggak layak, karena daruri, sehingga nggak layak untuk yus'al. Kalau gharib nggak layak juga, karena udah terlalu ba'id. Terlalu nazari, terlalu nggak nyambung nanti jadinya. Ini ilmu kedokteran misalnya ya, yang menjadi maudhu'nya itu adalah badanul insan misalnya. Kok tiba-tiba muncul di situ knalpot gitu. Knalpot masih ada kaitan nggak? Masih ada hubungan nggak dengan badan insan? Ada, jalur jauhar. Kan baik banget. Ada deh hubungannya, tapi jalurnya jalur jism. Gitu kan? Kok tiba-tiba masuk pembahasan situ ambulan misalnya gitu. Tiba-tiba masuk pembahasan, itu kan udah baik banget. Gitu, makanya akhirnya ilmu harus dipatokin apa yang menjadi maudhu'nya, apa yang menjadi mahmulnya. Mahmulnya apa? Jangan deket banget, karena kalau deket banget nggak layak untuk kita pertanyakan. Jangan jauh banget juga, kalau udah terlalu jauh nggak layak juga untuk dibahas. Jelas ya? Makanya akhirnya yang dinobatkan adalah arad tetapi yang zati. Jelas nih? Oke, nah, ini nanti kita lihat ada 4 kemungkinan nanti arad yang zati. Atau 3 kayaknya, 3 biar nggak banyak-banyak. Arad zati ini, arad zati. Oh, kayaknya betulan 4 sih. Oke, arad zati itu adalah ada yang ma yalhaqu atau ma yalhiqu. Kalau bahasa di ininya, yang pertama adalah ma yulhiku, yang ngikutnya itu dengan jalur juz'uhu akhas sama juz'uhu a'am. Juz'uhu a'am dulu. Ma yulhiku ila dzat ila maudhu'. Itu diksinya apa ya? Bentar, saya lihat diksinya dulu biar enggak. Iya, 3 nanti di sini yang masuk kategori ma yu'radu lahu, punya kembali kepada maudhu' ya. Ma yu'radu lahu biwa sitoti dzat ma yu'rad, yang aridnya sesuatu, atau yu'rid juga boleh. Yu'rad atau yu'rid. Ma yu'radu lahu ma yu'radu lil maudhu', tapi biwasitati dzatil maudhu'. Biwasitati dzat sama yang ma yu'radu lahu, bukan biwasitoti, ini biwasitoti nafsi dzat gitu ya.
nafsi dzat. Yang kedua biwasitati juz'ihil a'am. Oke, yang pertama dulu. Sesuatu yang menjadi aradnya syai', ma yu'radu li syai', sesuatu yang menjadi aradnya syai', ini tadi mahmul yang merupakan aradnya si maudhu tetapi memiliki hubungan dengan si maudhu biwasitati nafsi dzat. Biwasitah nafsi dzat, yang jalur hubungannya itu langsung nafsu dzat. Misal nanti kita contoh-contohkan di sini seperti insan aja karena enak untuk menetapkan. Seperti misalnya insan. Seperti misalnya maudhu'nya al-insan. Ini contohnya ya di sini. Maudhu'nya itu adalah al-insan. Nah, kalau seandainya mahmulnya insan adalah hayawan, itu mahmul zati kan? Kalau mahmulnya insan adalah natik, mahmul zati, gitu kan? Kalau misalnya mahmulnya insan adalah hayawan, ini enggak, ini yang kita contohkan yang pertama dulu. Ini mahmulnya insan adalah bukan ntar. Al-insan. Oh iya, itu betul tadi dohik. Oh bukan. Contohnya itu muta'ajjibun. Filasufi. Hah? Insan filasufi. Al-insan muta'ajjib. Jadi gini, saya jelaskan dulu. Insan itu ini sebenarnya kayak hal-hal yang detail yang ada di dalam pembahasan tasawurat, dan ini harusnya di level tahzib ini. Tapi nggak apa-apa untuk pahamkan ini dulu. Al-insan itu kan maknanya adalah al-hayawan natik, gitu kan? Nah, padanan daripada hayawan natik itu menghasilkan lazim, menghasilkan sesuatu nanti, yaitu apa? Ada yang dinamakan dengan al-amru at-ta'ajjubi namanya. Amru at-ta'ajjubi, gitu. Respon sesuatu yang dimana respon itu dikarenakan gara-gara natiknya kita, gitu. Maksudnya misalnya kayak kita ada orang ngejokes kena punchline-nya kita ketawa. Kan waktu kita ketawa itu kan karena nangkap makna, karena natiknya kita bisa menangkap makna itu, lalu kita ketawa, gitu kan? Gitu. Atau misalnya ada berita apa gitu misalnya, lalu kita ketakutan. Ada berita apa, lalu kita senang. Ada berita apa, lalu kita marah. Kenapa kita marah? Karena kita menangkap amrun kulli. Nah, idrok amrun kulli itulah yang hanya bisa dilakukan sama sesuatu yang memiliki natikiyah. Sedangkan kalau misalnya kita bisiki kucing atau bisiki waktu korban, kita bisiki ente nanti mau disembelih, nangis nggak dia kira-kira? Enggak. Paham nggak nih? Kenapa? Karena dia nggak nangkap, karena nggak ada amru ta'jubi di dia. Gitu, jelas ya? Baru kok bisa hewan-hewan waktu mau disembelih itu pada mau nangis-nangis juga misalnya, karena dia ngelihat kawannya pada disembelih kan gitu misalnya kan? Itu berarti bukan karena amru ta'jubi. Gitu, melainkan karena mahsus, gitu. Nah, mahsus itu idrak amrun juz'i. Idrak amrun juz'i itu maksudnya adalah idrak mahsusat. Nah, kalau idrak mahsusat, hewan selain insan semua punya. Misal ngelihat ada yang secara alamiah itu adalah predatornya dia lari gitu misalnya kan. Nah, dia ngelakuin lari bukan gara-gara menangkap makna tertentu dari idrak amrin kulli, melainkan karena menangkap idrak amrin juz'i. Gitu, amrin juz'i ima dia dengar sesuatunya itu bukan nangkap makna ya. Misal dengar sesuatu hewan yang itu predatornya dia, lalu dia bersembunyi kayak itu misalnya. Itu gara-gara dia idrak amrin juz'i. Karena dia tahu ini suara predatornya dia, kayak gitu misalnya. Atau itu yang dikatakan dengan instingnya dia. Oke, jelas ya. Nah, padanan hayawan natik itu menghasilkan amrun ta'ajjubi namanya. Itu namanya amru ta'ajjubi, diistilahkan sama para ulama itu amru ta'ajjubi. Dari amru ta'ajjubi inilah akhirnya insan itu bisa dhahik.
Makanya akhirnya dikatakan dohik itu khosohnya insan. Kenapa? Karena dohik itu adalah respon yang didapat gara-gara insan memiliki amru ta'jubi. Sehingga yang dohik yang terjadi di hayawan-hayawan selain insan itu tidak memenuhi definisi dohik yang dimaksud sebagai khosohnya insan. Kenapa? Karena dohik yang ada di situ nanti para ulama mengatakan itu bukan dohik, itu adalah suratid dohik, bentuk dohik itu, tapi bukan dohik. Begitu juga katib, gitu. Begitu juga qori misalnya. Apa namanya qori? Nah, misalnya katib, ternyata ada simpanse misalnya gitu kan, dia bisa gini, itu nanti nggak dikatakan sebagai katib. Dia sedang tidak melakukan kegiatan yang dinamakan dengan kitabah sesuai definisinya, tetapi dia melakukan gerakan seperti kitabah, maka dinamakan dengan suratul kitabah. Itu namanya suratul kitabah, bentuk seperti orang yang sedang melakukan kitabah. Jelas? Oke. Nah, jadi gini, amrut ta'jubinya insan itu bukan zatiyatnya insan, tetapi itu adalah sesuatu yang bisa kita letakkan ke insan, jalur daripada zatiyatnya insan. Makanya seandainya insan dikatakan al-insanu, nih, al-insanu dimahmuli dengan kata-kata muta'ajjibun, gitu misalnya, al-insanu muta'ajjibun, maka itu bukan mahmul yang zati, karena zatinya insan itu adalah imma hayawan, imma natik, imma hayawanatik. Tetapi itu adalah mahmul yang arodi, hanya saja hubungannya ini dengan maudhu itu melalui nafsu zatnya maudhu, yaitu apa? Hayawanatik. Jelas nih? Nah, ini yang kemungkinan pertama, ma yu'radu lisyai' biwasitati nafsu dzat. Apa biwasitati nafsi dzat? Dengan jalur nafsu zatnya. Nafsu dzati syai'. Kalau misalnya kita simpul pokoknya dengan arad khos. Enggak mesti. Muta'ajibun itu bukan arad khos. Arad khos itu hanya salah satu kemungkinan. Nah, ini kemungkinan kedua nih. Kemungkinan kedua. Biwasitati juz'ihil a'am. Biwasitati juz'il am, ada nanti biwasitati arad khos kemungkinan yang ketiga. Biwasitati syai'in akhar tapi musawin lidzat. Ini arad khos nih. Saya buat gini tapi ada biwasitati nih syai'in akhar tapi musawin lidzat. Syai'nya ini musawin li nafsi dzat. Li nafsi dzat. Oke, ini yang contoh ketiga. Lihat. Contoh kedua, yang menjadi aradnya sesuatu tapi jalur hubungan dia dengan sesuatu itu bukan nafsu dzat, bukan dari hayawan natik, melainkan dari juzuk yang a'am. Dari apa juz'u am? Juz'u amnya, juz'u am itu maksudnya adalah zat insan yang a'am daripada insan. Zatnya insan tapi dia a'am daripada insan. Apa itu? Hah? Kan zat insan kan ada hayawan, ada natik. Antara dua itu yang a'am daripada insan apa? Jinsnya dia gitu maksudnya. Jinsnya dia. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Seperti di saat insan dimahmuli dengan apa? Apa yang dia itu aradnya insan tetapi memiliki hubungan, tapi dia bisa seperti itu gara-gara dia hayawan. Apa ya? Banyak. Semua arad amnya dia, semua arad amnya insan. Iya. Maksudnya insan dimahmuli masin, dimahmuli namin, misalnya dimahmuli apa? Kenapa namin dengan insan apa hubungannya? Gara-gara dia hayawan. Jelas gak? Gitu. Gara-gara dia hayawan kan dia bisa masin, bisa namin kan? Seandainya dia itu jismun tok nggak bisa. Oke, seperti al-insan dihukumkan dengan masin. Maka arad am itu juga masih termasuk arad zati. Kenapa masih termasuk arad zati? Karena dia memiliki hubungan dari jalur
salah satu zatnya, yaitu zat yang a'am, jinsnya maksudnya. Al insan masyin. Baru yang ketiga, seandainya insan dimahmuli dengan sesuatu yang itu memiliki hubungan lebih dekat, ini lebih dekat dari yang kedua nih, sebenarnya yang ketiga nih, memiliki hubungan bukan zatnya insan, melainkan gara-gara sesuatu yang tasawi dengan zatnya insan. Apa? Nanti. Jadi hayawan natik dan amru ta'jubi itu nisbahnya tasawi. Gitu. Jelas gak? Kan tadi kita udah katakan amru ta'jubi itu bukan zatnya insan kan? Aratnya insan. Gitu kan? Bukan zatnya insan, melainkan dia adalah aratnya insan. Hanya saja jalur dia kepada insan melalui nafsu zat. Oke. Dan amru ta'jubi itu tasawi dengan zatnya insan. Jelas? Berarti amru ta'jubi ini juga amrin kharij. Hanya saja dia amrin kharij tapi dia tasawi dengan zatnya insan. Ini yang nanti menghasilkan arat khos. Makanya arat khos itu hanya ada pada dia dan selalu ada pada dia. Kenapa? Karena jalurnya itu melalui sesuatu yang tasawi dengan zatnya insan. Inilah nih yang yu'radu lisyai' biwasitati syai'in akhar. Syai'in akhar ini maksudnya adalah arid. Maksud daripada syai'in akhar ini adalah arid juga. Hanya saja dia musawin li nafsi dzat. Seperti kita katakan al-insan dhahik. Al-insan dhahik. Lihat, dhahik itu punya hubungan sama insan bukan gara-gara dia hayawan natik, bukan. Tapi dhahik punya hubungan sama insan gara-gara insan punya amru ta'jubi. Nah, amru ta'jubi itu tasawi dengan hayawan natik. Tapi amru ta'jubi itu bukan zatnya insan. Jelas gak? Berarti rentetannya gini. Insan dikatakan dhahik bukan karena dia hayawan natik. Bukan. Insan dikatakan dhahik karena dia memiliki amru ta'jubi. Amru ta'jubi itu bukan zatnya insan, melainkan dia ini tasawi dengan nafsi zatnya insan. Jelas? Sehingga akhirnya ketiga mahmul ini, nih lihat nih, kita udah tentukan maudhu'nya apa. Ketiga mahmul ini dikatakanlah sebagai arad zati daripada si maudhu'. Yang pertama dikatakan arad zati gara-gara dia memiliki hubungan dengan maudhu' dari jalur nafsu zatnya maudhu'. Yang kedua dikatakan arad zati karena dia memiliki hubungan dengan maudhu' dari jalur zat maudhu' yang a'am. Paham nggak? Zat maudhu' yang a'am, yaitu jinsnya maudhu'. Yang ketiga memiliki dikatakan arad zati gara-gara dia memiliki hubungan dengan maudhu' dari jalur sesuatu di luar maudhu', sesuatu di luar zatnya maudhu' tetapi tasawi dengan zatnya maudhu'. Apa? Dari jalur amru ta'jubi. Paham ya? Dari jalur amru ta'jubi. Oke, itu semua yang dinamakan dengan arad zati. Gitu. Itu semua dinamakan dengan arad zati. Baru ada yang dinamakan dengan arad gharib. Arad gharib ini nanti ada 4. Itu nggak perlu kita bahas dah. Yang penting kita tahu aja nih, nanti tambah puyeng nanti itu memahami arad gharib itu. Arad gharib itu ada yang dia itu diilhakkan, dia itu menjadi aradnya syai' dari jalur juz'ihi, dari jalur sesuatu yang umum wa khusus mutlak, akhos dari syai' kayak itu misalnya, atau a'am dari syai' gitu, bukan dari zat syai', melainkan jalurnya itu adalah dari sesuatu yang lebih a'am dari syai'. Kayak itu misalnya, yang a'amnya itu bukan zatnya syai', kan beda. Kalau yang kedua ini tadi kan juga dari sesuatu yang lebih a'am dari insan, tetapi dia kan zatnya insan, gitu kan? Zatnya maksudnya salah satu zatiatnya insan. Nah, nanti ada dia ini dihukumkan kepada insan karena dari jalur sesuatu yang lebih a'am daripada insan.
atau dari jalur sesuatu yang lebih akhos daripada insan, kayak itu misalnya, atau dari jalur sesuatu yang memiliki hubungan dengan insan min wajihin nisbahnya, atau dari jalur yang memiliki hubungan tabayun, kayak itu misalnya, sesuatu di luar bukan zatnya, sesuatu hubungannya itu dari sesuatu di luar insan tapi lebih umum dari insan, atau sesuatu di luar insan tapi lebih akhwas daripada insan, atau sesuatu di luar insan tapi min wajihin dengan insan, atau sesuatu di luar insan tapi tabayun dengan insan. Misalnya kita katakan gitu, itu nanti udah arad ba'id semua ya. Seperti kita katakan insan itu knalpot. Kenapa? Gara-gara knalpot memiliki hubungan dengan insan dari jalur apa? Jism, jauh kan? Kayak itu, sehingga menjadi mahmul pun berat kita mau jadikan dia mahmul gitu misalnya, dan seterusnya lah, dan seterusnya. Itu di dalam arad gharib. Arad gharib nanti ada 4 ya, memiliki hubungan dari jalur itu tadi, imma akhos, imma am, imma min wajihin, imma tabayun. Itu tuh ada 4. Ini nanti pembahasan ini ada di dalam hasiah-hasiah biasanya. Oke, maka kita telah sedikit aja tentang ini. Maka itulah yang dinamakan dengan arad zati. Maka mahmul ya, nih kita kembali ke sini, ini intinya ini pembahasan kita. Maka kita lihat udah, masailnya ilmu itu kumpulan daripada maudhu' dan mahmul. Maudhu'nya ilmu berkutat antara 4 kemungkinan. Mahmulnya, ini maksudnya maudhu' masail ya, waktu saya sebut tadi ya. Maudhu' masailnya ilmu berkutat antara 4 kemungkinan. Mahmulnya itu adalah arad zati daripada maudhu'nya, apapun maudhu' yang terpilih. Maka mahmulnya itu adalah arad zatinya si maudhu'. Gitu. Kalau misalnya maudhu'nya ternyata maudhu' ilm, maka ini adalah arad zati daripada maudhu' ilm. Kalau misalnya maudhu'nya itu adalah anwa' maudhu' ilm, maka ini adalah arad zati daripada anwa' maudhu' ilm. Kalau misalnya maudhu'nya itu adalah a'rad zati daripada maudhu' ilm, maka mahmulnya adalah a'rad zati daripada si a'rad zati ini tadi. Jelas ya? Kalau misalnya maudhu'nya itu adalah anwa' daripada a'rad zati, maka mahmulnya adalah a'rad zati daripada anwa' ini. Itu nanti. Nah, dari sini akan kita sadari inti daripada ilm, masail ilm itu adalah sesuatu yang sudah sebegitu rapi dikumpulkan sama para ulama. Oke, hadza wallahu taala alam. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.